Kepala Desa Srijaya Chani Hermansyah mengkritik langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang membongkar bangunan liar atau Bangli di daerah Tambun Utara Jumat 14 Maret 2025. Menurut Chani, tindakan Deddy Mulyadi tak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP karena dilakukan tanpa surat teguran atau sosialisasi. Dia bahkan menyebut Deddy Mulyadi menjalankan pemerintahannya secara otoriter. Deddy diketahui memerintahkan pembongkaran bangunan liar di sepanjang kali sepak di Desa Srijaya dan Desa Sri Mukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ya kalau bikin rame ya buat apaan? Bikin keruan ya. Cuma Pak Deddy itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahan yang otoriter. Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. Tak hanya itu, Chani juga menyebut proses pembongkaran bangunan liar yang dilakukan Deddy itu seperti zaman penjajahan. Sebab warga dipaksa meninggalkan bangunannya tanpa pemberitahuan. Meski melayangkan kritik terhadap Deddy, namun Chani mengeklaim tetap mendukung pembangunan daerah. Hanya saja, ia menilai cara pembangunan yang dipimpin Deddy keliru. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memimpin pembongkaran 60 Bangli di bantaran Kali Sepak di Desa Sri Mukti dan Desa Srijaya Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat 14 Maret 2025. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Ini ada beberapa video yang mau saya reaksi ya, diantaranya ada seorang kepala desa tadi. Di awal video tadi, kepala desa yang mempertanyakan gubernur yang bekerja tidak sesuai SOP katanya. Pak Deddy itu keliru, Pak Deddy itu tak sesuai SOP, Pak Deddy itu otoriter gitu. Yang saya ingin tanyakan ini adalah selama ini pemerintahan desa setempat atau kelurahan setempat, apakah sudah menjalankan prosedurnya, apakah dia menjalankan SOP-nya? Karena banyak sekali bangunan-bangunan di bantaran sungai yang seharusnya itu ruang kosong, tidak ada bangunan ya untuk penampungan air, untuk jalannya air supaya tidak banjir. Kenapa dibiarkan diisi oleh bangunan-bangunan liar gitu? Sementara itu kan bangunan tanah itu kan milik pemerintah mungkin ya, tidak untuk bangunan, tapi mereka membiarkan bangunan itu berdiri gitu. Itu memang rakyat Indonesia juga ya, masyarakat Bekasi. Tapi kan itu tidak sesuai SOP, tidak sesuai prosedur. Itu kan lain peruntukannya tanahnya itu. Kenapa ditinggali gitu? Kenapa didirikan bangunan kan seperti itu, teman-teman? Sekarang Pak Lurahnya ngomong seperti itu. Yang tidak sesuai SOP itu siapa? Yang tidak sesuai prosedur itu siapa? Yang keliru itu siapa? Kan seperti itu. Jadi lucu. Gimana ini Pak Lurah? Baru jadi gubernur, udah berani nutup tempat wisata. Kali ini, gua bakal bongkar Deddy Mulyadi. Simak videonya sampai selesai, biar kalian tahu kelakuannya. Deddy Mulyadi baru aja dilantik jadi gubernur Jawa Barat. Bukannya sibuk di kantor, malah turun ke selokan. Udah gitu berani-beraninya nutup tempat wisata. Coba kalian pikir, apakah pantas gubernur seperti ini? Ya pantas lah, gubernur seperti Kang Deddy emang dibutuhin warga Jabar. Setelah berhasil melakukan efisiensi anggaran di sektor yang lebih penting, Kang Deddy langsung gerak cepet tuh benerin masalah sampah di Bandung. Bantuin warga Karawang yang rumahnya kebanjiran, lakuin mitigasi bencana di Bogor dengan nutup tempat wisata yang merubah fungsi tata ruang. Coba gubernur mana yang bisa kayak gini selain Kang Deddy? Hebat kan? Panjang yang saya tahu, dari mulai gubernur si A sampai Z, sampai yang terakhir kemarin itu ya, Pak Ridwan Kamil, belum pernah ada gubernur seperti Kang Deddy yang bertindak secepat itu gitu. Walaupun memang baru beberapa hari dilantik, dia langsung membuat gebrakan-gebrakan dengan menutup proyek yang sedang dibangun ya,
karena itu bertentangan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, karena itu kan tadinya kebun teh ya atau hutan, sekarang dialihfungsikan menjadi tempat hiburan yang mengakibatkan banjir ke tempat yang lebih rendah sehingga merendam warga di bawahnya. Itu aturan dari mana gaji tukang sampah didasarkan ijazah? Kemarin Pak, baru kemarin Pak. Pak, benerin Pak Bupati. Siap, iya. Kalau yang tukang sapu, tukang sampah, tukang mikul, jangan diukur ijazah. Ngangkat sampah, ijazah SMA sama SD produksinya sama. SD berapa? Bisa jadi yang SD lebih rajin. 2 juta Pak. SD 2 juta, SMP? Sama. Terus SMA 26. Wah, Rata aja Pak. rata aja. Karena itu kategorinya, kecuali kan kalau tingkatan itu kayak jabatan eselon 1, eselon 2, eselon 3. Kalau tukang nyapu mah sama aja. Kerja keras Pak. Nah, kemudian memang sudah tidak sebanding dengan UMK-nya. UMK Bekasi 5, berapa? 5,6. 5,6 juta. Tukang sampah masih 2,6. Kasihan, Mbak. Usul dong Pak Bupati taikin. Ngomong. Ya, nanti kita taikin. Wah. Tukang mikul kok disamain dengan orang kantoran atau pejabat eselon. Kerja pakai otot mah nggak usah dibeda-bedain gaji. Wong belum tentu yang biasanya SMA kerjanya lebih kuat, lebih rajin, belum tentu. Siapa tahu yang ijazahnya SD atau SMP dia lebih rajin, lebih kuat, lebih mampu untuk bekerja. Kenapa harus dibeda-bedakan? Itu kan gaji kerja seperti itu kan menggunakan otot, bukan menggunakan otak. Yang digunakan itu kekuatan tubuh ya, kekuatan tenaga kita yang untuk mikul, untuk nyapu. Tidak menggunakan komputer, tidak menggunakan pulpen itu ya. Harusnya ya disamain aja gitu gajinya. Untung terima kasih Pak Bupati ini mau menaikkan gaji tukang sampahnya ya. Ini saya dampingi oleh Pak Kapolres Bekasi, oleh Pak Bupati ya. Saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang-orang susah, ya kan? Benar Pak, benar. Bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit. Iya. Ya kan, nanti pengen bikin warung lagi kan? Iya Pak. Benar. Nanti saya hitung biaya pembangunannya. Iya Pak, iya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Ya, Iya Pak, iya. Nah. Siap, setuju kan? Siap Pak. Siap. Pengen kan warga di sini nggak banjir, Bener, Pak. nggak numpuk sampah, Bener. rapi dan bersih kan? Bener. Jadi setuju saya bongkar. Setuju Pak. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Pak Kades. Oke. Ya, wes. Siap, wes. Ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian panggilannya, Iya, diganti. alhamdulillah. Jadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak. Ya. Kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Ya. Bapak. Iya. Tapi ini dicatat oleh Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Ya. Jadi ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres, berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya wes, aman toh? Aman ya, aman Pak. Aman, Pak, aman. Siap. Ya udah nggak marah lagi sama saya. Ya, Pak. Bukan marah, Pak. Ya, oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Di Tambun Utara, Oh, Tambun Utara ya, Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus, Desa Srijaya, bangunan di sepadan sungai, bongkar semuanya. Bongkar semua. Oke, mantap, Mantap. bongkar. Amin, Pak. Dan ini sosok pemimpin yang benar ya. Jadi tidak hanya melarang, tidak hanya membongkar, asal membongkar, tapi beliau juga memberikan solusi untuk warganya gitu. Dia akan membangun warung lagi, membangun bahkan ada yang rumahnya dibongkar, terus dicarikan kontrakan, dicarikan rumah untuk tinggal. Dia tidak asal membangun, dia itu bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Karena Pak Dedi juga tahu yang dibongkar, yang bikin rumah-rumah di situ itu bukan orang-orang punya duit ya, bukan orang-orang yang kaya, orang-orang yang susah.
Dan Kang Deddy mencarikan solusi untuk itu gitu. Gimana caranya supaya orang di situ pindah dan orang tersebut tidak dirugikan gitu. Itu teman-teman, itu sosok pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya ya. Oke teman-teman, itu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.